Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini Allah takdirkan kita bersama di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita jalankan pada kesempatan ini tentunya berawal dari niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan pada kesempatan ini tentunya juga mengikuti tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu, pada bulan Ramadan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan banyak pesannya kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bersyukur kepadanya dan tidak kufur terhadap nikmatnya. Sebagaimana pesannya dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum walakin kafartum inna adabi lasyadid. Pesan ini telah berulang-ulang disampaikan oleh para dai dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk saling mengingatkan bahwa kita sebagai manusia wajib bersyukur kepada Allah. Karena apabila tidak bersyukur kepada Allah, maka nikmat yang ada pada diri kita ini pasti akan diantara Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas petunjuknya, sehingga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya, pada kesempatan ini juga bisa melaksanakan salah satu dari perintah beliau, salah satu sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadisnya, yaitu wasaumi Ramadan. Kita sama-sama berada di bulan Ramadan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada bulan ini tentunya tidak sama dengan bulan-bulan sebelumnya atau puasa tahun yang lalu. Bulan Ramadan kali ini, Masya Allah, kita sama-sama rasakan, kita semua rasa-rasanya diselimuti dengan berbagai kekhawatiran. Yang kekhawatiran ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dari masyarakat yang awam sampai masyarakat yang mengerti tentang hidup, mengerti tentang agama. Yakin tidak ada yang terliput darinya. Maka dari sinilah kita mengetahui, kita melihat dan menyaksikan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kami tidak kirim, kami tidak berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kami ini
kecuali untuk menakut-nakuti manusia, insyaallah. Makanya kalau kita berkaca dengan ayat ini, semoga kita yang sekarang ini ada rasa takut kita kepada Allah. Bukan takut sama virusnya, tetapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengirim virus ini Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari mungkin manusia yang membuatnya, terlepas mungkin dari syaitan yang mengirimnya, yang jelas yang menentukan perjalanan virus ini Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Ramadan kali ini tentunya banyak halangan-halangan yang kita rasakan. Yang tadinya kita wajib sholat jamaah di masjid dilarang juga. Bukan berarti orang yang melarang kita sholat ini atau pemerintah yang melarang kita untuk sholat jamaah di masjid sebagai satu larangan yang tanpa dasar. Tetapi pemerintah kita ini juga mengambil sumber-sumber yang valid dari tokoh agama, dan tidak mungkin memerintahkan kita untuk meninggalkan masjid. Saya yakin tidak mungkin. Kenapa? Karena qulubul mu'minin muta'alliqun bil masajid. Sebab hati-hati kita ini bergantung dengan masjid. Maka sangat mustahil kalau pemerintah menyarankan kepada masyarakat untuk meninggalkan masjid. Sangat mustahil. Karena semua ingin masuk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, karena barang siapa yang masuk rumah Allah dia selamat. Ma'asyiral muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang sekarang ini juga tentunya banyak halangan yang seharusnya kita lakukan tidak kita lakukan. Di antaranya sholatul tarawih. Orang-orang sekarang berangan-angan kapan kita bisa sholat tarawih di masjid, cinta dengan masjid, senang berkumpul dengan saudara-saudara kita. Kapan kita berkumpul untuk berbuka puasa? Semua orang menangis pada kesempatan ini. Kenapa? Menginginkan bagaimana mereka berkumpul dengan saudara-saudara seiman yang sama-sama untuk menjalankan ibadah ini, bertahan, bersabar. Tetapi apa daya, karena kondisi sekarang ini juga bagian dari perintah Allah yang harus kita sama-sama laksanakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran agar kita sama-sama selamat. Betul, sholat tarawih itu ibadah, sholat di masjid itu juga ibadah. Tetapi Allah alihkan ibadah itu ke tempat yang lain dan tidak diputuskan sama sekali. Apa sebabnya? Karena Allah merintahkan kepada kita sebagai hamba Allah, wala tulhiku anfusakum, wahai sekalian manusia, jangan kau binasakan dirimu. Allah yang mendatangkan virus, tapi Allah juga yang menyarankan kita untuk menghindar. Subhanallah. Inilah Islam. Ad-dinu yusrun. Ada orang mengatakan, Ustaz, kalau kita tidak sholat Jumat 3 kali, kita katakan munafik. Betul. Tidak ada yang mengatakan tidak. Orang yang tidak sholat Jumat 3 kali munafik. Itu dalam kondisi normal. Itu dalam kondisi tidak ada pengaruh wabah atau virus yang lainnya. Masya Allah. Maka ketika kondisi itu normal, sholat wajib harus di masjid. Sholat Jumat apalagi harus di masjid, tidak boleh di rumah. Tapi ketika datang illah, karena hukum itu datang karena illatnya, ada sebabnya. Itu sebabnya pemerintah tidak sekedar menyuruh kita sholat di rumah, tetapi ada dasar, ada sumber yang valid dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau saja Rasulullah SAW demi perhatiannya terhadap binatang, itu binatang, apalagi manusia. Ketika Rasulullah SAW melihat binatang yang ingin dicampur antara yang sehat dengan yang sakit, apa kata Rasulullah SAW? La yuridu mumarridun musih. Kata Rasulullah SAW, jangan dicampur antara unta yang sehat dengan unta yang sakit dengan yang sehat. Masya Allah, itu baru perhatian Rasul kepada binatang. Bagaimana kepada manusia yang akan menjaga agama Rasulullah, yang akan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sesuai dengan maqasidus syariah. Tujuan daripada syariat kita itu adalah apa? Hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa kita sebagai manusia. Saya yakin kita ini tidak ada yang rela mati dalam kesesatan, tidak ada. Maka dari itu, himbauan pemerintah kita ajukan jempol. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab kepada manusia. Mereka adalah orang-orang tua kita yang terus menginginkan keselamatan manusia. Maka dari itu, kami himbau kepada kita semua sebagai masyarakat, terutama masyarakat di Lombok Timur, NTB, dan masyarakat Indonesia secara umum, mengingatkan kepada kita bahwa kita ini punya pemimpin, kita ini punya orang tua yang akan mengayomi kita dalam semua perilaku kita, tindak tanduk kehidupan kita. Dan kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala disarankan untuk wajib taat kepada pemerintah. Saat inilah kita kembali ke dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar merenungi ayat tersebut. Maka pada hari ini semua harus meyakini bahwa taat pemerintah itu adalah ibadah. Saya ulangi, bahwa taat kepada pemerintah itu adalah ibadah, dan diabadikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah SWT? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasul. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Tetapi pada saatnya kondisi ini positif, betul-betul menjadi sebuah penjagaan, maka kata Allah, wa ulil amri minkum, juga wajib taat kepada pemerintah. Masya Allah, saat inilah kita harus pandai-pandai untuk memposisikan diri kita sebagai kaum mukminin yang beriman kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ulil amri minkum, taatlah kepada para pemerintah kita. Bukan berarti pemerintah melarang kita sholat berjamaah, bukan berarti pemerintah melarang kita sholat Jumat, bukan berarti pemerintah melarang kita sholat tarawih, tidak. Tetapi mereka punya alasan yang kuat juga dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, masyarakat kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hari ini saya katakan sebelumnya, semua kita diselimuti dengan kegaduhan, kebingungan, semua kita. Tetapi ingat, sebagai seorang mukmin yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang datang, musibah apapun yang datang, kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Itulah seorang mukmin yang sejati. Kita tetapkan diri kita hanya berlindung kepada Allah, karena semuanya yang datang ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bulan Ramadan ini betul-betul sebagai sebuah ujian kesabaran. Kalau sebelum datangnya Covid ini, kita hanya diharapkan untuk bersabar menahan lapar, dahaga, min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syamsi. Dilatih untuk bersabar dari sejak terbit fajar yang kedua sampai tenggelam matahari. Itu sabar sebelum datang Covid ini.
pada saatnya sekarang ini bukan saja kita disuruh bersabar untuk menghadapi Ramadan, tetapi bersabar juga untuk menjaga diri. Subhanallah, betapa indahnya dunia ini. Kalau kita pahami agama ini, maka dengan kesabaran kita pada kesempatan ini, yudha'af lahul hasanat. Kalau di luar Ramadan, asyru amthaliha ila 700 du'fin, kita bisa dipegandakan satu kebaikan sampai 10 ganjaran pahala, sampai 700. Tetapi datang lagi musibah, maka musibah ini akan mendatangkan lagi ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita pikir-pikir, para pendengar Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan kali ini mari kita coba bingkai diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja meningkatkan imunitas jasad kita yang sekarang ini, karena yang dibutuhkan sekarang itu pemerintah tingkatkan imunitas pada diri kita agar tetap sehat. Tetapi yang paling penting juga yang harus ada pada diri kita, yaitu meningkatkan imunitas keimanan kita agar tidak larut dengan kesedihan, agar tidak larut dengan kesusahan, agar tidak larut dengan serba hidup merasa hina di muka bumi ini. Tidak. Ramadan insya Allah bulan yang penuh berkah. Maka keberkahan bulan Ramadan ini tidak akan hilang dengan apapun yang datang. Ramadan tetap Ramadan, dia akan tetap membawa manusia dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita salahkan dengan sebab Covid yang datang ini, bahwa Ramadan pada kali ini mungkin kurang memuaskan. Tetapi Ramadan tetap Ramadan, musibah yang datang tetap musibah. Maka dengan kita bersabar menghadapi musibah, sabar menghadapi cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini merupakan ganjaran sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Ramadan akan mendatangkan berbagai keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keberkahan ini akan didapatkan oleh orang-orang yang memiliki kualitas iman yang bagus. Jadi kalau kualitas imannya sedang-sedang saja, ya sedang-sedang dapatnya. Sebagaimana Allah SWT lewat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang akan meraih ganjaran yang sangat besar, bahkan dapat ampunan dari Allah SWT dengan sebab keberkahan Ramadan, kata Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan. Jadi Allah lewat Rasulnya memberikan batasan. Barang siapa yang menahan dirinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman, berarti diminta kualitasnya. Karena banyak kita yang berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi tidak mampu menjaga lisan, tidak mampu menjaga tangan, tidak mampu menjaga mata, tidak mampu menjaga telinga, dan tidak mampu menjaga kaki untuk melakukan dosa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya khitab di dalam Al-Quran sebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang dipanggil untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka cocok dengan hadis Rasulullah SAW, man shoma imanan, barang siapa yang berpuasa atas dasar iman, betul-betul dia berpuasa bukan karena hanya sekedar menahan dahaga, menahan lapar, menahan haus, tetapi ta'abbudan lillah, semata-mata beribadah kepada Allah SWT alal iman, dan wahtisaba, semata-mata untuk mengharapkan ganjaran dari Allah, bukan dari manusia. Baru dikatakan kualitas puasanya bagus. Dan apabila ini terjadi pada manusia, imanan wahtisaba, semata-mata karena Allah puasanya, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Inilah keberkahan Ramadan. Pada siapa berpuasa atas dasar iman,
semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah bukan dari manusia, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barokahnya Ramadan. Kemudian barokah Ramadan juga disebutkan, dijelaskan kepada kita, yaitu pada bulan ini Masya Allah dikatakan Lailatul Qadri, yaitu malam yang mulia. Jadi tidak ada satu malam yang kita temukan di malam lain, di bulan-bulan lain yang malamnya satu malam saja, kecuali ada pada bulan Ramadan. Maka ada namanya Lailatul Qadri, yaitu malam yang mulia. Barang siapa yang berada di dalamnya pada malam itu, melihat tanda-tanda daripada Lailatul Qadar, kemudian ia mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pada saat ia melihat tanda-tandanya, atau mungkin tidak melihat tandanya, ia senantiasa mengatakan Allahumma innaka afuwun. Dia seraya mengucapkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah ia mendapatkan keberkahan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Para pendengar Allah Subhanahu wa taala, ini keberkahan Ramadan yang kedua, yaitu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau saja semua manusia dengan kualitas imannya berpuasa di depan Allah, kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, betapa untungnya manusia pada malam hari itu dan seterusnya. Sebagai hamba Allah yang mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar kepada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Ramadan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keberkahan ini menjadi sebuah kepastian karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang Ramadan, futihat abwabul jannah. Jadi Allah SWT memberikan kabar gembira dengan sebab Ramadan, dengan sebab keberkahan Ramadan. Dia datang, futihat, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bahagia? Dibukakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan yang kedua, wa ghulliqati an-nar. Allah menutup pintu neraka. Subhanallah. Surga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang menguntungkan lagi, wasuffidatis syayatin. Yang tadinya syaitan bebas berkeliaran di bulan-bulan yang lainnya, di luar bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia dari gangguan syaitan. Ini keberkahan dari bulan Ramadan. Pertama, pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Yang ketiga, kebebasan syaitan betul-betul dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kita tidak bahagia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keberkahan ini, sehingga kita menjadi manusia yang termulia di muka bumi ini. Berikutnya, bahwa keutamaan daripada bulan Ramadan ini secara duniawi dan ukhrawi juga kita dapatkan. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah yang akan didapatkan oleh manusia secara duniawi dan ukhrawi. Apa? Bahwa manusia pada saat dia melaksanakan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak senang dikatakan takwa oleh Allah? Siapa yang tidak senang dikatakan takut si Allah Subhanahu wa taala? Maka para pendengar Allah Subhanahu wa taala, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang merebut gelar ini di bulan Ramadan ini. Mari kita sama-sama untuk fastabiqul khairat min ayyakuna minal muttaqin. Kita sama-sama menjadi orang bertakwa di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini kesempatan kita untuk meraih gelar takwa. Sebab disebut Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa innar raja huna yani at-taqwa. Dengan sebab datangnya Ramadan diharapkan manusia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ganjaran yang akan didapatkan secara dunia maupun akhirat. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyamu junnatun wa idza kana yaumu sami ahadikum fala yarfathu wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni ru'un sha'im inni ru'un sha'im." Jadi dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita solusi hidup dengan sebab puasa, dengan sebab keberkahan Ramadan ini. Sehingga beliau mengatakan as-siyamu junnatun, bahwa puasa yang kita lakukan saat ini sebagai perisai, sebagai benteng bagi kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabinya mengabarkan berita ini kepada semua kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ramadan adalah perisai, benteng bagi manusia. Maka apabila benteng ini melekat pada diri kaum muslimin dan mukminin pada sekarang ini, agar jangan fala yarfath, jangan sekali-kali untuk melakukan bahasa-bahasa yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor. Karena dengan Ramadan ini kita dididik untuk menjadi muslim yang sejati. Fala yarfath wa la yaskhab, jangan teriak-teriak. Tidak pantas bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang mulia, jangan dilakukan dengan perkataan yang kotor. Teriak-teriak tidak karuan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan apa? Al-muslim, seorang muslim yang sejati, man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Itu seorang muslim yang sejati, orang muslim yang baik, kata Rasulullah SAW, yaitu salimal muslim min lisanihi, dia betul-betul menjaga saudaranya dari keburukan lisannya. Subhanallah. Mari kita memakai Ramadan ini untuk menjaga lisan kita. Kemudian juga menjaga kedua tangannya agar tidak menyakiti manusia atau apapun di muka bumi ini dengan kedua tangannya. Ini baru dikatakan muslim yang sejati. Maka semoga kita semua, para pendengar Allah Subhanahu wa taala, dengan hadis yang kita bacakan ini menjadi manusia yang muslim, beriman, takwa kepada Allah SWT, sehingga pada Ramadan ini betul-betul manusia selamat dari lisan kita, manusia selamat dari gangguan tangan kita. Saya yakin kita semua ingin selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, ya kan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar kan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara keuntungan dunia dan akhirat yang kita raih di bulan Ramadan ini dengan sebab keberkahannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis qudsi yang sebutkan, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni adam lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua atau setiap amal perbuatan ibnu Adam baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Bagaimana Allah memberikan spesial bagi manusia, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang menjaga lisannya, menjaga hawa nafsunya, menjaga syahwatnya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Allah memberikan hadiah yang sangat besar. Bukan sekedar surga saja, bukan sekedar dia diberikan benteng atau perisai, tetapi Allah secara khusus akan menjadikannya sebagai hamba, seorang hamba yang akan diberikan pahala secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana manusia harus bersabar.
harus betul-betul menjaga semua anggota badannya dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah bulan sabar. Maka kalau semua manusia beriman kepada Allah pada saat ini, dia bersabar dengan bulan Ramadan, bersabar lagi dengan wabah virus yang datang ini, betapa besarnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah kaum muslimin, berbahagialah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan dahulu tidak sama dengan sekarang ini. Dulu kita hanya bisa bertahan, hanya ingin bersabar dengan Ramadan. Tetapi sekarang ini ditambah lagi musibah Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan musibah ini kita tidak menjadi manusia yang putus asa, tetapi justru manusia akan benar-benar fastabiqul khairat. Kalau para ulama terdahulu, para pendahulu kita mengatakan dengan sebab musibah, dengan sebab cobaan, apa kata mereka? Laula bil musibati la afsadna fil akhirah. Laula bil musibati la aflasna fil akhirah. Itu orang dahulu yang betapa hebatnya. Kalaulah bukan karena musibah, ya, maka kalau mereka katakan tidak mendapatkan musibah di dunia ini, nanti di akhirat mereka akan miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Maka mereka, orang-orang pendahulu kita, betul-betul mengharapkan musibah itu. Untuk apa? Dosa bisa diampuni, bisa mendidik, bisa untuk melatih diri manusia agar manusia betul-betul kelihatan imannya di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Coba mari kita renungkan ayat ini dengan baik para pendengar Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Jadi manusia jangan mengira bahwa dia saat ini beriman kepada Allah. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya beriman kepada Allah hari ini, saya beriman kepada Allah saat ini. Belum tentu, ya. Kita mengatakan diri kita beriman, tetapi ingat, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi kalau manusia belum dikasih cobaan oleh Allah, jangan katakan beriman dulu. Belum dikasih uji coba Allah SWT, belum diuji Allah SWT, jangan katakan beriman dulu. Kenapa? Karena ayat ini mengindikasikan kepada kita sebagai indikator bahwa orang yang beriman itu tandanya apa? Diuji oleh Allah. Maka mudah-mudahan para pendengar Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan kali ini dengan ujian yang luar biasa ini, ujian keimanan kepada Allah SWT, betul-betul menjadi orang beriman kepada Allah SWT dengan syarat apa? As-sabr. Harus ada, melekat dalam jiwa kita ini sifat sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sabar itu pahit. Disebutkan as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi. Memang sabar itu pahit, ya. Murrun fi madaqatihi, tidak enak, betul-betul sangat pahit. Sebagai buahnya namanya sabir, sangat pahit. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Tetapi akibatnya setelah kesabaran itu akan datang sesuatu yang sangat nikmat. Subhanallah. Makanya kata Allah SWT dalam Al-Quran tadi, innama yuwaffas sabir as-sabirin ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar itu pahalanya tidak terhingga, kata Allah SWT. Maka beruntunglah orang-orang yang sabar di bulan Ramadan kali ini. Beruntunglah orang-orang yang bersabar dengan sebab virus yang datang ini. Kenapa? Karena Allah akan lebih melipat gandakan pahala kita di depannya. Semoga kita orang yang selamat dari yang insyaallah taala. Kemudian berikutnya, jadi Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya menjelaskan sesungguhnya dengan keberkahan Ramadan yang mulia ini, keberkahan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, mungkin di antara kita ketika kita saling dekat atau nempel antara kita bersama saat bulan Ramadan, ketika mungkin menghirup bau mulut saudaranya, tentunya tidak ada yang enak. Semua mengatakan mulutnya mulutnya bau. Tetapi ingat,
ketika mulut kita ini bau pada saat bulan Ramadan. Dan dengan keberkahannya Allah janjikan lewat Rasulullah SAW, janjikan yang terbaik untuk manusia. Dengan sebab ini pun Allah SWT menghargai posisi manusia pada saat itu. Apa kata Rasulullah SAW? Walladhi nafsi Muhammad biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil misk. Coba kita bayangkan betapa Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ini kepada manusia yang berpuasa. Padahal hakikat mulutnya begitu bau, tetapi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. La khulufu famis shaim. Di sini Rasulullah memakai kalimat la, harfu taukid, menekankan bahwa mulut orang-orang yang berpuasa dan bau Allah akan gantikan dengan minyak kasturi yang begitu harum. Subhanallah, siapa yang tidak untung berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan bau yang mungkin tidak enak kalau dihirup antara kita, tetapi Allah katakan pasti akan diganti, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih wangi daripada minyak kasturi. Subhanallah. Inilah keberkahan daripada bulan Ramadan yang akan didapatkan oleh manusia. Kemudian yang terakhir, atau yang sebelum terakhir, sesungguhnya keberkahan bulan Ramadan ini juga kita rasakan semua sebagai kaum muslimin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan di bulan Ramadan? Yaitu farhatani lisaim, farhatani yafrahuma. Ada dua kegembiraan yang dirasakan kaum muslimin pada saat berpuasa, dan ini tidak kita rasakan di bulan lain kecuali pada saat kita berpuasa, menahan diri di depan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita rasakan kebahagiaan ini? Idza aftara, apabila manusia sudah mendekat masa-masa tenggelamnya matahari, kemudian saat itu dengarkan kumandangkan azan, maka ia langsung mengambil kurma sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita disunahkan untuk menyegerakan untuk berbuka, mengambil kurma sebiji kurma, atau mungkin kalau tidak ada kurma pakai air putih, kemudian diminum, dimakan. Pada saat kita makan dan minum, saat itulah kita menjadi manusia yang paling berbahagia di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita berbuka puasa, mendudukan segelas air, dan pada saat itu kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi bagaimana Allah lewat nabinya mengatakan ketika orang berbuka puasa kemudian disuruh berdoa zahabal dhama'u, dahaga telah pergi. Betul, masya Allah. Kemudian wa batallatil uruq, semua yang ada dalam ini terbasahi. Akhirnya kita segar kembali, bergembira. Wa thabatal ajru insyaallah, dan ganjaran kita betul-betul akan tetapkan Allah Subhanahu wa taala. Mas muslimin, para pendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada Ramadan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, bahwa hadiah yang sangat besar juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ramadan ini sebagai bentuk keberkahan Ramadan, sebagai bentuk hadiah bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa? Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang berpuasa Allah Subhanahu wa taala, yang namanya yuqalu lahu ar-rayyan. Pintu tersebut dinamakan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun. Allah Subhanahu wa taala batasi bahwa yang boleh masuk dari pintu ini hanyalah orang-orang yang berpuasa. Hadiah yang betapa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat nanti, orang yang puasa dulu. Subhanallah. Artinya orang yang berpuasa di sini, saya katakan yang pertama tadi, imanan wahtisaba.
yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ganjaran semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan masuk dari pintu yang namanya Ar-Rayyan, yaitu pada hari kiamat. Masya Allah, para pendengar Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan pernah merasa bosan ibadah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah merasa sedih. Lebih-lebih sekarang ini semua terhalang, itu terhalang, ini terhalang. Berjabat tangan tidak boleh, bersentuhan tidak boleh, memeluk anak mungkin tidak boleh saat ini, dikhawatirkan akan terjangkit. Wal'iyadzubillah. Tetapi ingat bahwa pembatasan ini bukan berarti Allah kejam kepada kita, bukan berarti Allah hinakan kita, bukan berarti Allah hinakan manusia, tetapi Allah ingin menguji kita. Mampukah kalian bersabar? Mampukah kalian untuk menjaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam kaidah disebutkan apa? La dharara wa la dirar. La dharara wa la dirar. Jadi Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya, lewat kaidah menyebutkan apa? Jangan sampai saling membahayakan. Insyaallah, yang sehat jaga kesehatannya, yang sakit tolong hidup di tempatnya khusus. Kenapa? Takut membahayakan orang lain. Dari itu, para pendengar Allah Subhanahu wa taala, lewat ceramah singkat ini kami dari kaum muslimin menghimbau kepada semua kita sebagai kaum muslimin dimanapun kita berada, mengharapkan dari sebuah ketaatan kepada Allah, mengharapkan sebuah ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan mengharapkan ketaatan kepada ulil amri kita, yaitu para pemerintah kita. Karena mereka saat ini betul-betul yang paling susah, yang paling sedih. Apabila di ujung timur sakit satu saja, mereka betul-betul bersusah payah. Apa obatnya? Bagaimana solusinya? Itu pemerintah kita. Maka dari itu, para pendengar Allah SWT, mari kita bantu pemerintah untuk menjaga diri kita, menjaga pemerintah, membantu pemerintah untuk memutus rantai-rantai yang akan terjadi sekarang ini, agar tidak saling menularkan penyakit ini. Yang sehat silahkan ikuti aturan pemerintah, yang sakit silahkan atur aturan pemerintah. Kenapa? Semoga ini menjadi bagian yang terbaik untuk kita lakukan bersama, dan semoga kita semua diberikan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Saling mentaati, saling mengikuti adalah sikap seorang muslim yang sejati, sikap seorang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Asa ayyaj'allahu lana, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua min an nakuna, menjadi semua orang yang betul-betul berpuasa lillahi azza wa jalla, berpuasa dengan betul-betul di atas keimanan, berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga sama-sama untuk menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat. Dengan ilah kita bisa membantu pemerintah kita. Mari kita bantu. Kalaupun kita tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya tenaga, tapi kita lakukan yang terbaik, yaitu berdiam diri di rumah, menjaga anak-anak, menjaga keluarga, agar rantai-rantai Covid yang sekarang ini bisa terputus dengan sebab kita berdiam diri di dalam rumah. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini dan menjadi perhatian kita bersama, agar kita semua berpuasa dalam keadaan tenang, nyaman. Jangan lupa imunitas iman kita ditingkatkan pada kesempatan ini, dan semua kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza astaghfirullah lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.